Oke, sip. Hampura wa pokoknya. Oke ya, jadi kemudian selain itu juga kalian kalau misalnya ada tugas-tugas seperti nanti kayak kemarin tuh Beeper kita suruh bikin bikin poster gitu. Nah, kayak gini contohnya ini saya menggunakan Photoshop dan buat poster si perilaku rusa timur ini, dan ya sangat membantu ternyata dalam menggunakan Photoshop ini. Cuman ya cukup sedikit ribet dibandingkan menggunakan PowerPoint, cuma menurut aku ini jauh lebih customizable lah gitu dan lebih mudah dalam ininya itu. Oke, jadi itu untuk introduction dari kenapa sih kalian harus belajar Photoshop untuk kedepannya bagaimana. Oke, jadi di Photoshop ini kalian bisa lihat ini adalah yang di layar ini adalah workspace-nya ini. Nah, ini tempat kalian nanti bekerja. Tapi sebelum kita ke sini, kita akan bagaimana dulu cara membuat suatu file di Photoshop. Nah, pertama, kalian bisa untuk membuat suatu file tuh biasanya langsung aja new. Nah, di sini kalian ada menentukan kayak width-nya berapa, terus height-nya berapa. Maksudnya kalau width itu dia ininya apa lebarnya, panjangnya, sedangkan height-nya itu tingginya atau lebarnya ini yang ke bawah. Nah, oke, nah kita bisa lihat juga di sini ada ukuran-ukuran atau satuan unit yang dipakai di Photoshop. Nah, nanti ini si ukuran-ukuran unit ini nantinya bisa kalian ganti-ganti jadi pixel kayak atau milimeter kayak atau sentimeter gitu. Oke, nah terus kemudian selain itu kalian juga bisa melihat kayak di sini ada buat foto ini kayak gimana ininya. Jadi di Photoshop sendiri dia udah nyediain kayak preset-presetnya tuh mau kayak gimana kalian bisa pilih sendiri. Terus kayak ini misal nih kalian mau bikin poster ukurannya misal A3 gitu atau A5 gitu. Nah, kalian bisa pilih di sini. Cuma kalau misalnya kalian apa ya? Kalau misalnya kalian mau mikir mau bikin yang rasionya 1:1, kalian bisa tulis di sini. Biasanya gue 1080 yang biasanya ukuran normalnya segitu. Nah, cuma orientation itu cuma kayak portrait atau landscape kayak gitu doang. Nah, kemudian artboard. Nah, artboard ini tuh kalau misalnya kalian klik itu berfungsi kayak apa ya sebutannya? Ntar contohin ya. Kalau misalnya gua create nih suatu file baru yang ada artboard-nya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian bikin tanpa artboard, nah di situ dia cuma satu file kayak gini. Satu file si Photoshop-nya itu cuma satu file kosong gini. Nah, sedangkan kalau kamu pakai artboard, kamu ini bisa di duplicate. Nanti dia bikin dua gini. Jadi ini cocok lah kalau kalian bikin poster-poster kayak poster H-1, H-2, H-3 kayak gitu. Nah, bisa kalian ini terus kopas nanti tinggal ganti aja H-3, H-2, H-1 dengan asumsi kalian tidak mengubah desain dari si posternya itu. Nah, ini sebenarnya bisa aja dibuat kalian bikin artboard baru dari sini gitu. Cuma kalau di pembuatan file baru biasanya bisa langsung kita bikin artboard langsung gitu. Kemudian untuk resolusi ini defaultnya itu 300 pixel per inch. Ini nggak perlu diubah. Ini maksudnya defaultnya karena jarang juga saya utak-atik si resolusinya ini, jadi ya udah nggak apa-apa. Dan kemudian untuk ke bawahnya juga nggak usah diotak-atik juga karena ini tuh lebih ke advance. Orang-orang udah yang advance lah yang memakainya gitu. Oke, jadi itu bagaimana kita membuka suatu atau membuat file di Photoshop. Terus gimana sih cara kita membuka suatu file di Photoshop? Gampang, itu tinggal klik file aja terus open. Terus kalian cari filenya apa gitu. Kayak ini kan yang formatnya PSD, nah itu yang bisa dibuka sama Photoshop gitu. Oke, kemudian di sini, nah ini sekarang kita baru masuk workspace dari si Photoshop-nya ini. Nah di bagian yang putih ini adalah tempat kalian untuk mengerjakan si desain Photoshop-nya ini. Nah di sini nanti kalian bisa ngasih kasih layer lain lah, kayak ini kalian bikin shape, terus
kalian bisa typing lah. Ini warnanya putih. Kalian bisa typing di sini menggunakan ini berbagai tools yang ada di sisi kiri kalian. Nah, terus kalau kalian bisa lihat juga di sini kan kayak ini workspace-nya kayak gini kan. Nah, ini tuh kalian bisa ngubah atau ngedit semua workspace yang kalian ada di sini tuh jadi sesuai keperluan kalian gitu. Misal nih kayak kalau kalian lihat di sebelah kanan atas yang saya tunjukin ini tuh ada beberapa preset yang bisa digunakan untuk mengubah apa ya workspace yang kalian pakai sekarang ini jadi gimana. Misal kalian mau jadi buat painting nih. Nah, nanti kalian dikasih kayak gini. Jadi di sini dia ada swatches itu buat warna-warnanya, terus di sini ada pilihan brush yang akan kalian pakai nantinya. Jadi ini bisa dipakai buat menggambar bagi yang suka buat desain grafis kayak gambar atau bikin semacam gambar anime atau gitu, ini bisa dilakukan di sini, atau semacam painting, digital painting lah. Kalian bisa pakai workspace yang ini. Tapi biasanya kalau ya biasanya esensialnya itu pakai yang ini, yang esensial biasa aja. Nah, itu udah apa ya, udah enak banget lah kalau buat aku dipakainya. Nah, kemudian nih misal nih, misalnya gua reset dulu nih, reset essentials. Nah, ini adalah bentuk esensial yang awal gitu, kayak gini. Oke, nah ini kalau kalian lihat nih ada beberapa apa ya, ada beberapa apa ini beberapa bagian gitu kan. Kalau kalian lihat nih, ini bisa kalian close nih, kayak learn nih. Menurut saya ini enggak terlalu perlu juga, jadi bisa kalian close kayak gini. Terus bisa kalian klik kanan terus kayak close. Jadi workspace-nya bisa lebih luas lagi daripada sebelumnya. Terus kalau gue biasanya si properties-nya ini kalian bisa tarik gini, terus bisa ditaruh di sini. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada layer kayak kotak, si kotak ini terus ada tulisan, bentar ya. Nah, misalnya kalian pilih kotak ini, kalian bisa, misalnya belum dipencet, terus kalian pencet, nah ini propertiesnya muncul gitu. Di sini juga ntar dia kayak kotaknya warnanya apa, terus luarnya apa, dan lain-lain gitu. Dan ini misal si bagian pojoknya dia ntar mau jadi rada apa ya, jadi rada bulat atau gimana gitu. Kalau misalnya tulisan, nah nanti dia ada kayak gini, kayak paragrafnya ntar mau kayak gimana, si ininya, indentasinya mau, terus si apa namanya, si alignment-nya mau kayak gimana gitu. Nah, ini bisa pakai properties yang ada di sini gitu. Oke. Jadi itu buat workspace-nya. Kemudian kita akan melihat bagian-bagian yang atas ini adalah tab toolbar yang ada di atas. Oh, sebentar ya. Jadi sebelum di sini, jadi di workspace juga kalian bisa melihat di sini kayak dibuka tab gitu. Nah, jadi kalian bisa ngerjain lebih dari satu project dalam satu Photoshop yang sama. Jadi kayak bikin tab baru gitu. Kemudian dilihat ada di atas ada tab-tab tools, toolbar. Sebenarnya fungsinya berbeda-beda macam masing-masing. Kayak file ini fungsinya buat new, kayak new dia buat buka file, terus ada open buat membuka filenya, browse in Bridge itu aplikasi Photoshop yang lain. Kemudian open as, kayak opennya dia bisa jadi apa? Kalau open as smart object tuh kayak misal kalian punya apa ya? Punya suatu gambar pixel gitu yang nantinya kalian mau masukin ke sini, ke layer yang ini. Nah, ke bagian layer, nah kita bisa open itu as smart object, nanti dia akan muncul di sini sebagai smart object. Terus ini open untuk buka yang recent, terus ada ya sisanya sesuai lah namanya. Dan ini export nih dipakai buat kalau kalian sudah selesai membuat desainnya atau mengedit banyak halnya itu, ya sekarang export kalian bisa langsung export as PNG atau export as ya sebagai bentuk lain seperti GIF, SVG atau JPG gitu, kayak gitu. Untuk sisanya ini nggak pernah dipakai dan jarang juga sih kalau buat gua ngedesain jarang memakai yang itu. Edit tuh dia ya kayak ada free transform dan lain-lain, ntar ya. Dia fungsinya buat ngedit si layer yang sedang kita tunjuk gitu, kayak ada copy, dia akan yang copy terus
paste biasa, terus ada search, check spelling, find and replace text, ini buat teks nantinya, terus ada free transform, ini kalian bisa pakai, nanti dia bisa diputerin, atau kalau misalnya kalian sambil pencet control bisa di skew kayak gini. Gitu. Nah ini free transform namanya. Jadi free transform tuh kalian dengan bebasnya mengubah si ukurannya ini dengan berbagai tombol-tombol yang ada di keyboard dan menggunakan mouse juga gitu. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya habis di transform nih, kalau misalnya kalian Ctrl T, nanti kan ada yang kayak gini kan di atas, nih kayak gini-gini di atas. Nah, kayaknya misal kalian udah gedein, terus kalian belokin, terus kalian lupa pencet checklist gitu. Misalkan pencet ESC gitu, ntar dia balik lagi. Jadi selalu ingat pencet checklist atau kalian pencet enter di keyboard kalian masing-masing gitu. Terus kemudian selain itu edit tuh sisanya juga ke bawahnya itu jarang saya pakai juga sebenarnya. Jadi bagian yang sering dipakai itu ada yang ini. Untuk fills dan stroke sama content aware fill ini biasanya kalau kalian lagi nge-select sesuatu nanti mereka baru kebuka gitu. Jadi kayak content aware fill, jadi misal ada bagian yang kosong dari suatu gambar, nanti dia dengan menggunakan AI-nya dia bisa mencoba, si Photoshop akan mencoba untuk mengisi bagian kosongnya itu dengan menggunakan AI-nya gitu. Kemudian image. Nah, image ini dia ini berfungsi untuk mengubah si properties dari si dokumen ini. Misal di mode ini dia ada mode grayscale, index color, RGB, dan ini warnanya. Yang untuk ke bawahnya ini sama buat warna juga, cuma sebenarnya yang jarang dipakai juga karena emang jarang dipakai karena di 8 bits ini dia udah cukup lengkap ya untuk warnanya sendiri gitu. Kemudian kita akan lihat kayak adjustment nih. Kayak adjustment nih kayak kalian mau ini kalau misalnya udah punya fotonya, kalian bisa nge-adjust kayak brightness-nya mau kayak gimana, terus levels-nya mau kayak gimana, terus curve-nya gimana kayak gitu. Terus ini ada image size-nya, ini dia fungsinya untuk mengubah ukuran dari si file, ukuran besar dari si filenya ini gitu. Nah, misal kalian ingin ngubah ini tadinya 1080 jadi 1920 gitu. Nanti dia ukurannya jadi lebih besar gitu si Photoshop-nya ini. Nah, jadi lebih besar. Kelihatannya sama karena emang dia nge-scale semuanya sama gitu. Nah, itu kalau image itu. Nah, kemudian ada canvas size. Jadi yang bagian putih ini disebutnya sebagai canvas. Nah, si canvasnya ini kita bisa misal ubah jadi 1080 juga nih. Terus apa yang terjadi kalau kita oke, proceed. Nah, dia akan mengecil gitu. Si bagian yang putihnya itu akan mengecil jadi 1080 gitu. Karena kalian sudah mengecilkan kanvasnya gitu. Terus apa bedanya kalau misalnya kalian di 1920 sama 1080 gitu. Bedanya cuma beda ukuran filenya aja gitu. Semakin besar pixelnya, semakin besar si filenya, nanti kalian akan kesusahan karena akan menghabiskan banyak RAM sekali karena Photoshop ini merupakan aplikasi yang cukup ngabisin RAM. Seperti ini image rotation, dia muterin si gambarnya itu ke 90 derajat ke sesuai jarum jam atau gimana gitu. Reveal all ini kayaknya kayaknya itu jarang dipakai juga sebenarnya. Kok duplicate, kayaknya dia ngeduplicate si filenya ini ke file yang baru gitu. Nah, kemudian ini layer nih. Layer tuh kalian bisa lihat, bisa edit juga lewat si toolbar di sini, atau bisa kalian langsung aja di bagian yang kanan bawah ini, kalian bisa langsung edit aja di sini gitu. Misalnya kayak kalian kalau mau bikin new layer nih, misal nih, kalian bisa lewat sini atau bisa langsung aja di sini klik new layer. Kalian bikin layer 5 dan layer 4 gitu. Jadi kalian bisa bikin layer baru di sini. Nah, misal nih kalau misalnya kalian membuat layer 4 dan layer 5, misal nih kalau aku gambar deh pakai pensil gitu. Nih kayak gini, bebas lah. Terus kalian di layer 4 bikin. Nah, kalian nggak akan bisa ngapus yang layer 5 gitu. Kenapa? Karena
kalian tuh istilahnya sedang ada di layer yang lain. Jadi kalian nggak bisa menghapus si yang bagian yang tadi aku gambar di layer 5. Nah, begitu kalian pindah layer, baru kalian bisa hapus gitu. Nah, jadi layer itu pentingnya itu kayak kalian misal kayak ada bikin adjustment tuh kayak brightness, tapi kayak ingin cuma di beberapa satu gambar doang. Nah, itu bisa kalian kayak tumpuk-tumpukin tapi di beda layer. Nah, nanti dia akan mempengaruhi yang di bawahnya aja, yang di atasnya tidak akan terpengaruhi gitu, guys. Kemudian ini jarang pakai, ini buat duplicate layer kayak yang tadi di tinggal Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Ini buat menghapus. Nah, quick export as PNG di sini itu dia bukan nge-export semuanya ini sebagai PNG, tapi dia cuma export layer yang kita pilih gitu. Terus dia kalau yang ini tuh apa ya? Sebutannya ini kayak adjustment layer. Jadi kayak yang tadi aku bilang kayak kalau kamu bikin satu adjustment layer kayak kamu ingin ningkatin vibrance-nya atau hue-nya pada satu gambarnya, kalian bisa taruh ini di atasnya, sedangkan sisa gambarnya itu ada di atasnya. Jadi misal kalau aku bikin ini nih, jadi dia akan bikin kayak gini kan. Nah, misal kalian mau ngubah hue-nya tuh yang Fiverr logo ini, kalian tinggal taruh di sini. Nah, nanti dia yang akan keubah yang ini, sedangkan sisanya nggak akan keubah gitu. Terus kemudian sisanya ini jarang dipakai juga sebenarnya kayak ini. Nah, ini smart object ini cukup membantu juga kalau misalnya kalian apa ya namanya? Kalau misalnya kalian buat desain gitu, karena kadang beberapa desain tuh ada yang misal kayak apa ya? Kayak misal dia ingin kalian edit, tapi karena kanvasnya terlalu gede, kalau misalnya kalian dilihat di original filenya itu, nah bentar ya, aku cobain. Wait. Nah misal nih kayak gini nih, ini kan filenya kan, terus kalian, bentar ini aku pisahin dulu, ini harus aku giniin dulu. Misal nih kalian ini pindahin ke sini gitu. Nah misal kalian si ininya kalian convert dulu jadi smart object nih. Terus kalian mikir kayak ini kumisnya jelek gitu kan. Nah yaudah kalian kalau di sini kan kelihatannya kayak sedikit susah kan kalau buat diedit secara langsung gitu. Kalian bisa kayak soalnya kan takut kalau misalnya kalian lagi di layer yang rectangle ini, misal si Mario lagi di sini, pas kalian coba hapus misal kumisnya, tarik di restore itu. Nah, ternyata si kotaknya ikut kehapus gitu. Nah, kan nggak mau terjadi hal seperti itu kan. Nah, makanya di sini kita ubah dia jadi smart object biar kita bisa seolah ngedit dia di file baru gitu. Nah, jadi smart object ini jadi dia tuh ngebikin seolah si vstock yang kalian punya di satu file ini berada di file yang baru gitu. Nah, kayak misal di sini. Terus kalian mau ubah misal kalian hilangin kumisnya gitu. Nah, ini kan kalian ngubah di sini kan. Nah, tapi pas begitu kalian exit si ininya, save aja, yes. Nah, nanti di file originalnya, nanti dia ikutan hilang juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian smart object, kalian nggak bisa ngedit langsung di filenya ini karena dia harus di rasterize dulu. Nah, keuntungannya pakai smart object ini adalah kalau misalnya kalian coba resize ini jadi ukurannya berapapun itu, si resolusinya itu nggak akan pecah gitu. Nah, makanya smart object ini sebenarnya sangat harus digunakan karena kalau nggak digunakan takutnya banyak objek yang nanti kalian pakai kalau begitu di rescale atau di resize akan pecah gitu gambarnya itu. Oke. Kemudian ini ada type, wait a minute. Ada type ini juga untuk kesininya sebenarnya gue jarang pakai, paling juga yang filter juga gue sekali pakainya cuma yang pixelate doang. Untuk ngebuat satu gambar jadi lebih pixel lah kayak gitu. 3D juga sama, jarang dipakai. View ini kalau kalian pakai itu buat bikin kayak guide gitu. Misal nih karena ini ukurannya 1080, kalian misal ingin
ingin bikin gambar yang ngepas di tengah gitu. Kalian bisa bikin si guide ini, misal vertikal dengan posisinya di 540 pixel gitu. Nah, terus kalian oke. Oh iya, lupa pantesan. Ininya pantesan. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian view terus new guide terus dia 540, nanti dia akan ada di tengah gitu. Gitu guys. Kok nggak di tengah ya? Oh, I see. Oke. Ya pokoknya gitu deh. Kalau misalnya kalian bikin file baru nanti dia akan ada di tengah. Kalau misalnya kalian di 1080, pokoknya kalian bagi dua aja nanti dia di tengah sendiri. Gitu. Kemudian Windows ini fungsinya kurang lebih itu tuh cuma apa ya? Yang kalian tadi ini kan presetnya yang aku buka ini. Nah, di Windows ini kalian yang milih secara manual kayak brushes, terus glyphs, terus gradients, histogram, history dan lain-lain. Nah, itu tuh ada di Windows. Kalian pilih Windows yang ingin kalian buka buat supaya nanti si ininya bisa kalian workspace-nya bisa kalian edit lagi gitu. Nah, kan kalau help ini ya ini cuma apa ya, ketika kalian butuh bantuan silakan ke help gitu. Kemudian di sebelah kiri ini itu adalah toolbarnya. Nah, ini ada beberapa toolbar dan sebetulnya ini masih banyak lagi toolbar yang tidak dimunculkan di sini. Cuman yang tadi kan gua kan pilih ininya itu yang esensial kan. Nah, jadi yang tunjukannya itu yang ini gitu. Tunggu. Ini sama, si toolbar ini bisa kalian bawa kemana-mana. Bisa kalian ingin taruh di sini juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian juga bisa dock si toolbar ini di sini gitu. Jadi si toolbar ini nggak kemana-mana gitu. Dia tetap di sini gitu. Nah seperti ini nih. Kita jelasin dari yang paling awal. Ini gunanya buat ngegerakin move tool. Dia buat mindah-mindahin banyak objek di sini. Kemudian nih artboard tuh nggak dipakai juga. Biasanya yang gue pakai cuma yang ada di sini doang. Kayak ini buat nge-select doang nih kayak gini. Terus kalau misalnya kalian ingin potong sini dia bisa kita potong misalnya kayak di sini. Terus kita cut gitu. Kalau nggak kebentuk. Nah kalian bisa bawa gitu. Nah ini ntar dia copy sendiri gitu. Oke. Nah ini lasso tool ini sebenarnya fungsinya sama kayak buat nge-cut juga, buat nge-select juga, cuma ini kan dia kotak dan lain-lain kan. Sedangkan kalau di sini dia bisa sesuai yang kalian mau aja gitu, bentuknya mau kayak gimana gitu. Nah nanti dia bisa kalian di apa itu namanya, bisa kalian di cut atau di select juga, di copy juga bisa gitu. Kalau ini nggak ke copy ya. Bentar. Gitu, jadi lasso tool ini sama kayak select, cuma dia bisa bebas gitu. Dan kalau yang quick selection tool ini misalnya nih, kalau misalnya kalian mau apa ya, kayak misal si PewDiePie kalian ingin, oh dia ini ya, ntar. Ya, pokoknya kalau misalnya kalian ingin misal motong satu gambar tapi ingin sesuai si kepala orangnya gitulah, misal kalian bisa gunain ini. Jadi nanti dia bakal ngikutin apa yang ada di gambarnya ini. Cuma kadang dia suka nggak akurat juga, jadi emang butuh fine tuning sama kaliannya sendiri gitu, biar dia nggak main belok-belok kemana-mana gitu si seleksinya itu. Gitu guys. Kemudian ini biasanya 3 objek ini biasanya yang gue pakai cuma yang quick selection tool, sisanya juga jarang dipakai sebenarnya. Nah ini crop tool tuh dia fungsinya buat ya, nge-crop si dokumennya bukan gambar. Jadi kalau misal kalian pilih layer kayak gini terus kalian coba crop, harus di select dulu. Jangan lupa kalau misalnya kalian habis nge-select sesuatu, jangan lupa harus di select, karena kalau nggak di select dia nggak mau ngapa-ngapain sih Photoshopnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau nge-crop sesuatu, itu jangan pakai crop ini, karena dia tuh nge-cropnya itu satu dokumen, bukan nge-crop si semuanya gitu.
Bentar, ini udah kacau dokumennya. Wait. Oh my god. Sorry, salah pencet. Oke. Nah, misal nih. Misalnya kalian mau nge-crop ini tuh buat dokumennya nih, kayak gini nih. Kalau misalnya kalian gini, tertu yang ke-crop tuh si dokumennya, bukan si gambarnya. Jadi harus hati-hati gitu. Bahkan kalau mau pakai crop ini ya jangan buat di sini. Kalau misalnya kalian mau crop gitu, misal kayak si Mario yang ini, kalian edit konten aja, terus kalian crop aja misal segini nih. Kalau mau crop gambarnya, kalian ubah dia jadi smart object, terus kalian bisa crop potong kayak gini. Nanti dia akan kepotong sendiri di sini gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ingin crop tapi nggak ingin gambar yang sebelumnya kalian pakai hilang, si delete crop pixelnya ini kalian jangan di checklist. Jadi biar si filenya itu kalian tetap ada gitu. Nah kayak ini kan nggak di checklist. Jadi kalau misalnya aku giniin, terus pas di checklist, terus gituin lagi, ntar dia bisa kita balikin lagi gitu. Itu guys. Nah. Ini juga jarang dipakai. Terus ini eyedropper mah ini buat kalau kalian ingin warna ini kayak gitu nih. Ini bisa pakai ini. Ini juga aku jarang pakai juga. Paling pensil juga ini sebenarnya jarang pakai. Buat ke bawah ini sebenarnya jarang dipakai karena kebanyakan desain yang dipakai juga biasanya pakai si typewriter. Typewriter ini dia pakainya buat apa ya, bikin tulisan dan lain-lain. Dan kalau paling juga sama shape ini buat bikin kotak atau shape yang lain yang nantinya akan dipakai di desain yang kalian buat gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini-gini ini jarang dipakai juga gitu. Oke. Terus kalau zoom ini kalian bisa zoom pakai si tools ini. Kalau geser kanan kalian ngezoom in, kalau geser kiri kalian ngezoom out. Tapi kalau kalian males klik ini bisa kalian pakai alt terus scroll mouse-nya aja gitu. Nah, si Photoshop ini kalian bakal dengan seringnya menggunakan Photoshop, makin sini kalian akan menemukan banyak shortcut keyboard yang pasti bakal berguna juga sih buat nantinya di sini. Cuman di sini emang banyak juga, jadi gak akan aku terlalu jelasin juga si shortcut keyboardnya ini. Ini ada ini fungsinya buat geser-geser sebenarnya. Cuma kalau misalnya kamu dalam kondisi yang masih zoom out, dia nggak bisa geser karena emang udah zoom out apa yang harus digeser gitu. Jadi ya gesernya di sini gitu. Kalau udah zoom in. Gitu. Terus kalau kalian lihat di sini ada edit toolbar nih, ya isinya yang toolbar lain yang nggak ada di sini. Terus ini ada pilihan warna kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian bikin kotak atau tulisan, biasanya di sini warnanya muncul, bisa kalian ganti di sini gitu. Nah, oke. Kemudian kalau kalian lihat juga setiap kita ganti tools, bagian atas yang ini tuh ganti-ganti nih. Coba lihat. Ya, karena ini tuh adalah si tempat kalian untuk modifikasi gimana sih toolsnya ingin bekerja gitu. Misal kayak di ini nih, kan tadi aku jelasin kayak ini bisa dipakai buat ya misahin muka si PewDiePie-nya gitu dan lain-lain. Nah, terus kalian ingin ini kayaknya ini terlalu belok deh gitu. Jadi kalian bisa pilih ini terus minus gitu. Jadi yang beloknya bisa kalian kurangin gitu. Nah, itu guys. Terus dislike lagi jangan lupa. Oke. Itu buat yang toolbar. Oke, nah terus tadi kan aku udah sempat mention dikit tentang layer. Nah, si layer ini kalian jangan sampai salah layer gitu kayak tadi, karena kebanyakan kayak aku contohnya suka misal kayak lagi ngedit di bagian ini terus saking keasikannya hapusnya aku nggak jalan-jalan ya, ternyata yang mau aku hapus ada di layer yang lain gitu. Atau misal kalian mau kalian nggak ingin ngapus yang itu tapi ternyata
dia ada di layer yang bareng dengan yang nggak harus kalian hapus gitu. Jadi kan ntar bakal susah gitu. Oke, terus itu buat layer. Nah, terus kalau kalian lihat di layer ini ada yang kalian lihat kayak FX, dan ini itu buat bikin adjustment layernya, ini pakai ini kok nggak salah. Enggak, ini buat clipping mask, salah. Ini sebenarnya jarang aku pakai juga, ini buat adjustment, ini buat bikin adjustment layernya. Kayak kalau misalnya di layer ini, di toolbar ini, kalau kalian lihat yang ini nih, ini adjustment layer. Ini juga sama gitu. Nah, terus kalau kalian biasanya pakai Photoshop, ini ada yang bikin folder gitu. Nah, ini group. Nah, ini tuh berfungsi untuk kayak misal kalau di desain-desain yang dibikin tuh, misal kalian banyak ngambil V-stock dari luar, misal dari internet, kalian masukin sini semua. Nah, kalian nggak organize, itu capek kan kalau misalnya kalian punya misal 100 gambar, harus scroll ke bawah terus sampai mampus. Nah, bisa kalian kumpul itu di grup ini. Nah, di dalam grup ini bisa ada grup lagi. Jadi misal kayak gambar Mario nih boleh satu folder gitu. Gambar Luigi kumpulin di satu folder. Terus ya udah si 2 folder ini masukin ke folder VStock gitu. Nah, nanti kalian jadi gampang buat mengorganisirnya gitu lah. Jadi nggak ribet buat harus scroll atas bawah. Dan misal kayak kalian bikin frame foto gitu, terus butuh clipping mask dan gambar fotonya sendiri, terus ada nama orangnya. Nah, itu kalian bisa digrupin jadi satu grup gitu. Jadi kalian nggak capek buat scroll atas bawah buat nyari buat ganti nama dan foto dari si pembicara atau dari objek yang ingin kita gantinya gitu. Kemudian ada FX ini. FX ini buat ngasih efek-efek buat buat misal kayak buat gambarnya itu loh, kayak misal aku si frame ini misal aku ingin kasih stroke gitu. Nah, nanti dia akan muncul Windows baru ini, jendela baru, nanti dia ngasih stroke di bagian yang terluarnya itu. Dan bisa juga kalian pilih juga posisinya, misal inside. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam si itemnya itu, atau misal di center. Jadi dia di tengah-tengah antara luar dan dalam, atau outside yang ada di luar. Dan kalian bisa ubah ini jadi lebih besar atau jadi lebih kecil gitu. Nah, ini kan kalau lihat, ini kan dia kalau ngebesar dia malah membesar itunya kan. Tapi kalau misalnya kalian ke inside, dia membahasnya ke dalam gitu. Itu guys. Nah, ini biasanya kalau kalian buka FX tuh dia kebuka juga sih semuanya, itu kayak ada efek bevel dan emboss, terus ada inner shadow, inner glow, setting, color overlay dan lain-lain lah. Gitu. Kayak color overlay, nanti kalian ngasih warna birunya ini, jadi ini cocok buat kayak misalnya mau ganti warna, tapi ya jangan full juga karena akan jadi full biru kayak gitu. Harus diatur-atur juga opacity-nya juga gitu. Terus kalau kalian lihat juga, ini kan udah aku jelasin, ini kayak ini buat bikin layer, ini buat delete layer gitu. Terus di atas nih ada, ini sebenarnya aku jarang pakai yang begini, cuma yang sering aku pakai yang opacity gitu. Mungkin nanti teman-teman Medcom yang ada di sini bisa bantu aku jelasin kayak apa ini bisa dipakainya buat gimana gitu. Ini opacity ini buat apa yang ngatur transparansi dari si objek yang kita pakai di Photoshop-nya ini gitu. Kalau channel juga sebenarnya aku jarang pakai, sama seperti pad juga jarang aku pakai gitu. Nah, mungkin sekarang kita mencoba salah satu hal yang sering dipakai kalau kalau misalnya kita bikin desain tuh biasanya kalau itu tuh kita pakainya buat bikin clipping mask gitu. Nah, biasanya kalau kalian lihat kalau di frame itu, kalau kalian lihat di beberapa desain aku buat tuh kayak, oh iya nih, kok bisa sih dia kayak gini terus ngepas gitu cuma muka si PewDiePie-nya doang kan. Kalau di crop kan ribet kan dan lain-lain. Nah, itu bisa di workaround juga sih. Jadi kayak kalian bikin dulu si rectangle yang tadi aku bikin ini misal, dan kalian pasin gitu di si frame-nya ini. Nah, jadi begitu kalian iniin si PewDiePie-nya pas di sini, kalian langsung klik kanan si layer PewDiePie, terus create clipping mask. Nah, nanti dia akan ngepas gitu sama si kotak yang tadi kita buat gitu. Nah, jadi dua ini seolah jadi satu layer, tapi ini masih dua layer yang berbeda. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian pindahin si PewDiePie-nya, si kotak kremnya dia tetap ada. Nah, tapi si PewDiePie-nya berada di luar si kotak kremnya ini. Nah, kita bisa bawa dia kemana-mana, tapi dia nggak akan kelihatan di si kotak putihnya ini. Dia akan kelihatannya di sini gitu, di sini doang. Nah,
Ini sering dipakai banget kayak di beberapa desain kayak desain pembicara dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini sering dipakai gitu. Bentar ya. Misal aku terus kalau yang lainnya itu juga kita sering pakai juga kayak misal, bentar ya, cari dulu gambar. Nah, misal kita mau misahin si PewDiePie ini dari background gitu. Nah, biasanya kalau aku ini emang pakai ini aja si Quick Selection Tool. Sorry. Nah, nanti kalian pilih yang plus ini. Kalau kalian lihat di atas ada tanda plus ini. Nah, kalian jangan lupa pilih dulu layer yang ini. Nah, nanti kalian ya pelan-pelan lah gitu. Nah, biasanya si Quick Selection Tool ini lumayan juga sih. Photoshop tuh punya AI yang keren ya. Jadi dia bisa tahu apa hati pengguna gitu. Jadi kayak oh ya dia ingin nge-crop PewDiePie, jadi dia nge-crop PewDiePie gitu. Nah, akhirnya dia crop PewDiePie, nah tapi nggak perfect juga sih. Masih kadang tuh ini kayak backgroundnya masih ke bawah gitu. Cuman ya dia tahulah kalau si PewDiePie itu yang mana gitu. Gitu loh. Nah kalau misalnya udah gini kan kayak oh ini masih banyak belok-belok lah, jadi nggak rata kan nantinya takutnya. Nah nanti kalian abis digituin, klik yang ini nih, select and mask. Terus kalian kayak di refine gitu, kayak ini dia biar lebih smooth dan lain-lain tuh. Jadi dia lebih bulat, tidak tidak kaku rata kayak yang tadi gitu. Nah kalau feather ini dia bikin si ininya tuh jadi lebih ngeblur sama backgroundnya gitu. Terus kok kontras dia ngebikin si yang sekitar PewDiePie-nya jadi lebih tajam gitu. Enggak kayak yang di sini kan dia lebih ngeblur gitu. Sedangkan kalau kontrasnya makin tinggi dia makin tajam si warnanya itu. Kalau Shift Edge itu dia cuma apa ya? Kayak cuma nge-border dari si selection-nya itu cuma dikurangi atau ditambahin gitu caranya kayak gitu. Terus kalau kalian udah pencet oke gitu dan kalian misal akhirnya udah jadi nih, akhirnya kalian layer terus copy atau cut gitu. Kalau misalnya kalian reserve si gambar pertamanya di copy aja gitu. Nanti ininya kalian bisa hilangin dan jeng backgroundnya hilang. Gitu guys. Kemudian, nah itu sebenarnya buat dasar-dasarnya sebenarnya itu aja, kayak gimana kalian cara buat typing layer, terus shape dan tentang layer dan workspace ini itu udah sih sebenarnya. Nah sekarang kita lanjut ke sesi ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham. Kalau misalnya kalian ada yang merasa kayak di bagian mana kalian ada yang belum paham, nanti coba aku jelasin ulang lagi kayak gitu. Halo. Oke. Mungkin dari teman-teman Medcom ada yang mau nambahin gitu dari yang aku jelasin tadi. Mungkin kira-kira ada yang kelewat atau gimana gitu. Siapa tahu kan gitu. Ya ada yang mau ditanyakan nggak? Kayak misal kayak pakai gitu. Tinggal eksekusi. Mantap. Sip. Mantap guys. Oke, gimana teman-teman yang lain? Apakah jadi kan ini juga aku masih baru-baru juga, nggak baru sih, muka biar mulus gimana? Skincare. Astaga. Mangga Alvina. Ya jadi aku kan masih baru-baru juga kan dalam
per desain ini, siapa tahu ada yang merasa ada yang belum disampaikan gitu, boleh aja silahkan, karena ini kan ini Medcom coba ngajarin jadi supaya kalian lebih punya soft skill yang baru gitu buat nantinya dipakai di ketika lulus, misal dipakai buat kerja freelancing gitu. Nah, mungkin dari kalian yang udah berpengalaman di ini, kayak mungkin ada dasar yang kelewat atau gimana, kalau ada silahkan aja ngomong gitu. Mau jawab yang punya Bobby Keren? Bobby Keren itu Ucing bukan? Mungkin aja. Boleh. Kayaknya di situ ada healing brush deh. Oh iya. Oh apa sih, ini itu ya? Iya. Ini bisa ngilangin itu ya? Aku jarang pakai sih. Iya gitu deh. Bisa hilangin mata juga sih sebenarnya. Maksudnya bisa ngilangin apapun. Oh iya. Jadi emang banyak tools yang belum aku jelasin juga sih sebenarnya. Jadi emang kayak mungkin spot healing brush ini dia bisa pakai buat ngilangin jerawat dari foto yang kalian punya gitu. Tuh, bersihkan sel kulit mati dan kotoran dari muka kalian gitu. Bisa pakai ini gitu. Ini kayak stem tool juga, seingat gue bisa apa ya? Enggak ding, salah. Ya itu deh guys, dasar-dasar Photoshopnya itu sih sebenarnya. Dari aku sebenarnya dasarnya udah itu aja gitu. Dan kan dari teman-teman Medcom yang lain mungkin ada yang kelewat atau gimana. Kalau nggak ada ya udah tinggal nunggu ada yang mau nanya gak gitu. Oke atuh guys, ada gak? Bentar juga by the way. Wais, mantap. Oke guys, kalau gitu aku stop sharingnya. Oke teman-teman, jadi itu sebenarnya buat sharing Photoshop sebenarnya. Jadi buat Nymphia WFH ini buat 2 bulan ke depan ntar ada lagi Nymphia WFH. Nah baru rencananya sebenarnya sih kita akan dari Medcom tuh akan coba ngajarin kalian Corel Draw juga, sama kalau bagi kalian yang ingin jadi YouTuber, kalau dari Medcom ada Premiere Pro nantinya gitu buat edit video di bulan Maret kalau nggak salah direncanainnya gitu guys. Mungkin sebelum diakhiri si meetingnya, kita bisa foto bareng dulu. Mungkin dari Jose atau Vergio bisa bantu. Silakan open cam aja biar kita foto dulu. Foto guys, foto. Bentar. Siap. Oh, mana yang lain? Di sini kok cuma 1 slide doang ya, tapi nggak tahu sih udah 24 orang atau belum. Iya, ada 1 slide doang kok di gue juga. Anjir, kirain teh Bobby Keren sih Boy mas. Ya ampun. Tertipu kita dah. Ngaco. Jadah. Langsung aja kah? Tar. Ini masih ada yang mau gak? Mantap, Aulia. Wes Bian. Dinda, ayo cepet. Orangnya ada deh. Udah kayaknya udah aja deh, Vergio silahkan mulai aja. Oke. Mau kemana tuh? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, mantap. Makasih banyak ya teman-teman yang udah datang hari ini semua. Aku apresiasi banget buat yang udah datang ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kemudian harinya. Jadi ya, sekian dari Medcom dan saya. Makasih banyak udah datang. Ya, selamat malam. Keren emang Rehan. Makasih Rehan. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku sama follow channel Twitch aku.
sama kerjain laporan KP. Anjir, laporan kafe bener oke. Tapi orang guys, iya sih ya Im. Kemarin kan orang teh mikir kumpulkan we lah cobaan gitu. Orang kumpulkan kasih bapak nge-email. Oh, udah ngemail ke si Pausna. Guys, kan nu diubah kan bagian awal hungkul kan? Oh, wis. Iya, eta hungkul, guys. Sisa Santuy namanya berarti. santuy we wa. Sisa nama da atos. Oh ya, stop recording.